Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kembali kita berkesempatan untuk saat teduh bersama melalui Zoom ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 dengan tema saling mendukung dalam doa. Bapak Ibu Saudara, menjadi Kristen tidak berarti pasti kuat imannya. Banyak hal yang bisa membuat orang Kristen lemah iman dan kemudian menjauh dari Kristus, bahkan bisa meninggalkan imannya pada Kristus. Tidak sedikit yang hanya karena masalah kesusahan, penderitaan, dan pergumulan hidup, orang Kristen bisa meninggalkan Kristus. Ada juga yang karena ingin kenyamanan, kemudahan, atau mendapat posisi strategis dalam karir, pekerjaan, orang Kristen lantas meninggalkan Kristus. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan doa dari sesama saudara seiman. Hal ini kita belajar bagaimana Paulus mendukung jemaat Kolose dalam doa-doanya agar jemaat Kolose hidup kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nanti akan dibacakan oleh Bu Monica. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon hikmat supaya kami boleh mengerti dan memahami firman ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Dalam suratnya ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa ia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka.
Paulus dan Timotius tidak henti-hentinya berdoa untuk pertumbuhan mereka dan terus berdoa agar jemaat Kolose hidup dengan hikmat dan pengertian yang benar di dalam Tuhan. Mengapa Paulus sangat serius berdoa untuk mereka? Karena di tengah-tengah jemaat Kolose yang sedang bertumbuh itu, mereka juga harus berhadapan dengan rupa-rupa pengajaran sesat dengan filsafatnya yang kosong dan palsu yang bertentangan dengan kebenaran Kristus. Itu sebabnya Paulus menegaskan agar jemaat Kolose terus memperteguh iman di dalam Kristus dengan pesan supaya mereka berakar, dibangun dan bertambah teguh dalam iman dan pengajaran yang telah diajarkan kepada mereka, yaitu kebenaran iman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 hal penting yang menjadi harapan Paulus dalam doa kepada jemaat Kolose. Pertama, agar mereka semakin mengenal pengharapan di dalam firman kebenaran, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, agar mereka berbuah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan yang ketiga, agar mereka mampu menyatakan ucapan syukur yang terus terlibat dalam berbagai pelayanan sebagai wujud ucapan syukur atas pengharapan, yaitu penebusan atas pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkannya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Seperti jemaat Kolose, kita yang sudah mengalami kasih karunia dan kehendak Tuhan, juga tidak berarti sudah pasti kuat imannya, sehingga tidak perlu dukungan dari sesama saudara seiman. Di sekitar kita masih banyak hal yang bisa saja menggoyahkan iman kita, termasuk pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Itu sebabnya menjadi penting untuk kita saling mendoakan sebagai sesama saudara seiman agar kita boleh kuat menghadapi apapun situasi yang tidak mudah dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah mengenal dan mengalami kasih karunia-Mu. Ajar kami terus untuk juga ambil bagian dalam saling mendukung dalam doa bersama saudara-saudara seiman. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menyatakan wujud syukur atas pengenalan dan kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan saling mendukung, saling mendoakan kepada saudara seiman kita, terutama kepada sesama umat di lingkungan gereja kita GKI Residen Sudirman. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.